Air, tempat di mana seluruh kehidupan bergantung padanya. Tapi sekarang, air bersih semakin langka, tercemar oleh ulah kita sendiri. Namun, apa itu pencemaran air? Dan seberapa besar dampaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Asep Saiful Bahri dari Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan tingkat 1A. Halo, perkenalkan nama saya Devina Zalfa Mesya Syarif dari Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan tingkat 1A. Hai, perkenalkan saya Fatia Sofiananda. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan. Saya tingkat 1A. Halo, perkenalkan nama saya Gabriel Virgi Putri Permata Ayu dari Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan tingkat 1A. Nah, yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu kondisi di mana air telah tercampur dengan zat-zat berbahaya seperti sampah, limbah, atau bahan kimia lainnya, sehingga kualitas air menurun dan tidak aman untuk digunakan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pencemaran air. Yang pertama, pencemaran air secara fisiknya. Pencemaran air secara fisiknya disebabkan oleh sampah padat, lumpur, dan sedimen. Yang kedua, ada pencemaran kimia. Pencemaran kimia disebabkan oleh bahan kimia seperti pestisida, logam berat, dan limbah industri. Yang ketiga, ada pencemaran air secara biologi. Pencemaran air secara biologi disebabkan oleh mikropatogen seperti bakteri, virus, atau parasit. Yang keempat, ada pencemaran termal atau suhu. Pencemaran termal atau suhu disebabkan oleh pembuangan air panas dari industri atau tenaga listrik. Pencemaran air terjadi ketika zat asing masuk ke dalam badan air seperti sungai, danau, laut, atau air tanah yang dapat menurunkan kualitas air itu sendiri. Air yang tercemar tidak bisa lagi digunakan, apalagi untuk dikonsumsi, mandi, mencuci, atau keperluan pertanian dan industri. Secara umum, ada 3 jenis pencemaran air. Yang pertama adalah pencemaran fisik. Pencemaran fisik terjadi karena adanya perubahan warna, suhu, kekeruhan yang biasanya disebabkan oleh limbah padat seperti sampah plastik, lalu disebabkan oleh lumpur atau sampah-sampah yang lain. Yang kedua adalah pencemaran kimia. Pencemaran kimia berasal dari zat-zat beracun seperti pestisida, logam berat, deterjen, atau limbah industri. Yang ketiga ada pencemaran biologis. Pencemaran biologis berasal dari makhluk-makhluk hidup yang biasanya sudah mati atau yang populasinya terlalu banyak, seperti tumut atau ikan-ikan dan binatang-binatang lain yang mati di lautan. Nah, apakah rekan-rekan tahu banyak hal yang menjadi penyebab pencemaran air? Di antaranya yang pertama limbah industri, limbah dari pabrik seperti logam berat, bahan kimia beracun, dan zat pewarna seringkali dibuang ke sungai atau laut tanpa pengolahan apapun. Yang kedua, limbah dari rumah tangga seperti air sabun, deterjen, minyak, dan sampah organik atau anorganik dari rumah tangga yang dibuang ke saluran air. Yang ketiga, pertanian dan peternakan dalam penggunaan pestisida, herbisida, dan pupuk kimia yang mencemari air tanah dan sungai melalui aliran permukaan. Kemudian, kotoran hewan dari peternakan juga bisa mencemari air jika tidak dikelola dengan baik. Yang keempat, tumpahan minyak yang sering sekali terjadi di laut saat kecelakaan kapal tanker atau pengebaran minyak lepas pantai. Kebocoran minyak di laut dapat mencemari air laut dan membunuh banyak biota laut. Yang kelima, kegiatan pertambangan tambang menghasilkan limbah logam berat seperti merkuri dan arsenik yang dapat mencemari air di sekitar tambang.
Nah, dari banyaknya penyebab-penyebab tersebut, ada dampak yang dapat kita rasakan sebagai makhluk hidup akibat pencemaran air. Yang pertama adalah kesehatan. Pencemaran air dapat menyebabkan penyakit seperti diare, kolera, tifus, hepatitis A, dan keracunan logam berat. Air yang tercemar tidak layak untuk dikonsumsi, digunakan untuk mandi, atau irigasi. Yang kedua, kematian biota laut. Ikan dan makhluk air lainnya bisa mati akibat kekurangan oksigen atau keracunan zat kimia. Kemudian dapat merusak rantai makanan di ekosistem perairan. Yang ketiga adalah krisis air bersih. Sumur dan sungai sebagai sumber air minum menjadi tidak layak digunakan. Terjadi kelangkaan air bersih, terutama di daerah pedesaan atau padat penduduk. Begitulah dampak yang dapat kita rasakan apabila air kita tercemar. Salah satu kasusnya itu di Jakarta. Di sana sering terjadi banjir. Namun ironisnya, masyarakat justru kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Saat banjir, sumber-sumber air seperti sumur juga tercemar, sehingga warga kesulitan untuk mendapatkan air layak minum. Banyak di antara mereka yang membeli air kemasan dengan harga mahal, padahal ekonomi sedang sulit, sehingga banyak terjadi penyakit kulit dan diare. Nah, cara penanggulangannya itu ada dua. Yang pertama, ada penanggulangan jangka pendek, di antaranya yaitu merebus air sebelum diminum. Nah, ini wajib ya guys. Lalu, yang kedua, menggunakan air kemasan jika itu memungkinkan. Yang ketiga itu menaruh air di dalam wadah tertutup. Dan yang terakhir itu menjaga kebersihan diri, seperti mencuci tangan dan hindari kontak langsung dengan air yang akan dikonsumsi. Nah, yang kedua ada penanggulangan jangka panjang. Contoh yang pertama itu pemerintah harus mendistribusikan air bersih saat terjadi banjir. Lalu yang berikutnya membuat sumur bor lebih dalam agar tidak tercemar. Yang terakhir, membuat sistem air bersih yaitu PDAM secara merata. Nah, yang selanjutnya yaitu solusi agar tidak terjadi pencemaran air. Yang pertama, jangan membuang sampah ke sungai, danau, atau selokan. Yang kedua, olahlah terlebih dahulu sampah rumah tangga atau industri sebelum membuangnya. Yang ketiga, gunakan deterjen atau bahan kimia lainnya yang ramah lingkungan. Yang keempat, tanamlah pohon dan buatlah sumur resapan untuk menyaring air. Yang kelima, edukasi masyarakat dan tegakkan hukum bagi masyarakat yang membuang sampah pada lingkungan air. Nah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Pencemaran air sangat merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan kita. Faktor utamanya dari sampah dan limbah yang dibuang sembarangan. Untuk mencegahnya, kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Maka dari itu, kami mengajak kepada semuanya, ayo bersama-sama menjaga lingkungan demi masa depan yang sehat.